Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku selesai pemanang siron tu siki pemang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini yang akan kita bahas adalah fenomena yang dimana sekarang ini lagi panas-panasnya. Karena kenapa? Baru saja dibuatkan fatwa oleh MUI, yaitu tentang uang panai. Nah, sebelum kita lanjut dari pengertiannya saja, uang panai yang dulunya adalah uang belanja. Uang belanja. Nah, kita bedakan dulu. Uang panai dengan mahar itu beda. Uang panai bukan mahar, mahar ya tetap mahar. Uang panai adalah ya biasa dikatakan uang belanja untuk keperluan pesta. Akan tetapi mahar itu adalah hak atau pasti kepemilikan istri, kepemilikan mempelai perempuan, itu tidak boleh diganggu gugat. Umpamanya maharnya cincin, gelang, kalung, itu haknya dia, tidak ada yang boleh mengganggu gugat kecuali diberikan, bisa. Nah, kita kembali ke uang panai. Nah, uang panai ini kalau kita menyaksikan yang kejadian-kejadian sekarang ini, karena maraknya atau tingginya uang panai, makanya itu akan menjadi beban kepada generasi muda selanjutnya. Itu akan menjadi beban dan menggeser nilai-nilai luhur, nilai-nilai kesakralan akan pernikahan. Karena kenapa? Adanya uang panai ini, uang belanja ini. Ya, kita katakan saja uang belanja. Nah, dulu uang panai memang itu adalah sebagai simbol penghormatan atau sebagai simbol derajat seorang perempuan, menghargai seorang perempuan. Makanya dengan adanya uang panai atau uang belanja diberikan dari mempelai pria ke mempelai wanita. Akan tetapi dengan catatan sesuai dengan kesepakatan antar kedua keluarga ini. Nah, gara-gara kejadian-kejadian seperti ini, karena adanya sosial media sekarang ini, nah, salah satu jahatnya sosial media yaitu adanya pernikahan uang panai dengan ratusan juta, miliaran, kemudian viral. Nah, itu adalah menjadi sebuah momok untuk generasi muda, generasi selanjutnya, atau orang-orang dari luar, khususnya Bugis Makassar, Sulawesi Selatan itu sendiri. Itu menjadi ketakutan tersendiri terhadap generasi muda, bahwa ketika ingin meminang perempuan Bugis Makassar itu uang panainya tinggi. Akan tetapi kalau kita lihat sekarang ini, tidak semua perempuan Bugis Makassar itu akan tinggi yang namanya uang panai sesuai dengan kesepakatan. Nah, ketika ini terus berlanjut semakin adu gengsi, umpamanya kakaknya 100 juta 1 tahun atau 2 tahun selanjutnya adiknya menikah, otomatis dia ingin menambah, naik umpamanya 150 juta 200 juta. Nah, bagaimana itu akan menjadi kendala. Tapi mungkin kalau di kalangan menengah ke atas mungkin mampu. Bagaimana dengan kalangan menengah ke bawah yang menjadi kendala karena adanya adu gengsi? Jadi nilai-nilai luhur yang dikandung oleh uang panai itu, orang tua kita dulu sebagai penghormatan untuk perempuan, itu akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Adanya adu gengsi ini. Bahkan dalam agama, uang panai ketika menikah tanpa uang panai, hanya ada mahar, itu sah. Tanpa uang panai itu sudah sah. Akan tetapi pada saat Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya ketika ingin menikah, kalau dia mampu mengadakan yang namanya pesta. Nah, disinilah kita garis bawahi kata pesta. Pesta itu memerlukan yang namanya uang, banyak kebutuhan. Nah, begitulah. Makanya uang panai ini yang menjadi fenomena sekarang ini semakin hari semakin tinggi, dan akhirnya
dilirik oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, melirik tentang tradisi, ini sih bukan tradisi ya, budaya-budaya seperti ini, karena budaya itu sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berkembang. Nah, ini berkembang, menambah dan akhirnya dilirik oleh MUI, dibatasi tentang uang panai ini. Dan itu satu kesyukuran, alhamdulillah, untuk generasi muda. Nah, kita kembali lagi masalah uang panai. Nah, uang panai di sini biasanya menjadi penghalang untuk satu pasangan yang saling mencintai. Nah, makanya banyak sekali kejadian ya, umpamanya si lariang kawin lari. Karena kenapa? Mempelai perempuan dan laki-laki sudah saling cinta, akan tetapi dengan orang tuanya diberikan syarat sebagai persyaratan untuk menikahi anaknya, dengan diberikannya uang panai yang nominalnya tinggi. Nah, ketika laki-laki tidak mampu, nah disitulah biasa terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, terjadinya kekerasan atau penculikan atau dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang ini, biasa kita dengarkan bahwa cinta pepatah atau ungkapan-ungkapan pemuda bahwa cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, inilah yang sangat merusak. Ketika kita menolak satu pria, apalagi menolak satu laki-laki yang memiliki niat baik untuk mempersunting putri kita umpamanya, kemudian kita tolak, itu akan timbul nilai-nilai, timbul pemikiran-pemikiran yang bisa dikatakan kriminalisasi. Jangan sampai anak kita diapa-apakan, apalagi sekarang ini maraknya penculikan, pencabulan, ya begitulah, semacam itulah. Itu yang tidak kita inginkan. Karena kenapa? Karena susahnya atau sulitnya untuk, karena kendala anak muda sekarang ini yang sedang bekerja itu, kalau kita tanya dia bekerja untuk apa, salah satu alasan dia bekerja keras gara-gara uang panai ini. Saya pernah tanya satu anggota saya, dia katanya pacarnya pernah dilamar 70 juta tapi ditolak. Nah, itu yang membuat dia sebagai laki-laki atau dia memiliki tanggungan bahwa dia harus melebihi 70 itu. Saya katakan bahwa jangan dulu, bicarakan baik-baik dulu ke orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya tidak butuh uang sebanyak itu, dia hanya butuh keseriusan, kesetiaan untuk mempersunting anaknya. Nah, kalau kita tanya ke beberapa perempuan dengan alasan, dia mengatakan bahwa nah disitulah diuji keberaniannya laki-laki, disitulah diuji kesetiaannya laki-laki, tanggung jawabnya laki-laki, keseriusannya. Menurut saya itu bukan dengan tingginya uang panai, itu bukan keseriusan, itu bukan salah satu alasan untuk melihat bahwa laki-laki itu serius. Dengan memiliki niat yang baik untuk menikahi Anda, menikahi perempuan, menikahi wanita, itu sudah dikatakan bahwa dia memiliki niat baik. Cukup dengan memperlihatkan sikap yang baik atau cara bertutur yang baik, memperlakukan perempuan yang baik, itu sudah dikatakan bahwa cara dia memperlakukan perempuan, bukan diukur dari bagaimana tingginya uang panai itu. Nah, oke Sapoku, dari pembahasan kita ini mengenai uang panai, alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan sudah menetapkan batasan untuk uang panai. Kita membahas ini bukan masalah iri atau apa ya, atau susah untuk mempersunting perempuan. Alhamdulillah saya sudah menikah. Nah, untuk teman-teman saya ini, saya mendengar beberapa
tutur atau penjelasan teman saya, cerita-cerita yang dimana dia susah menikah karena masih harus mengumpulkan uang panai lebih banyak lagi. Oke sahabatku, salam kinatu pada salama. Kalau ada kata-kata yang salah, iya onrona tawe komita tasalange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.